sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin bersama Majelis Ta'lim Hasanah dengan edisi khusus yang akan mengupas buku Harta Derita Wanita. Sebenarnya buku ini kami tulis atas permintaan sebagian jamaah. Mereka ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh seorang wanita berkaitan dengan masalah rumah tangga disebabkan kondisi ekonomi. Yang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di negara kita. Bahkan termasuk salah satu penyebab terbesar. Penyebab terbesar terjadinya perceraian setelah KDRT. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat tentang bagaimana syariat Islam memberikan arahan agar prahara rumah tangga yang terjadi di tengah kaum muslimin bisa terselesaikan. Baik, di daftar isi buku ini intinya membahas 3 hal. Pertama adalah interaksi wanita dan harta. Dan ini kita akan sampaikan lebih banyak tentang masalah motivasi untuk qanaah, motivasi untuk tidak rakus dunia, kemudian tentang hakikat dari orang yang mengejar dunia, kemudian potret qanaah yang dialami oleh para sahabat di masa silam, terutama para sahabat wanita, para sahabiyat. Lalu dukungan dari istri untuk para suaminya dalam kebaikan. Kemudian penyakit yang menyebabkan orang itu terancam untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu penyakit hasad. Bagaimana syariat mengajarkan kita agar melihat ke arah bawah, kemudian agar kita selalu teringat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, fokus kepada apa yang ada. Dan kalaupun ada orang yang mengalami musibah atau derita disebabkan karena harta, derita karena kemiskinan, kita sampaikan sebuah nasihat. Derita itu ada ujungnya. Artinya manusia menderita tidak akan selamanya. Kemudian kita beralih ke pembahasan tentang pengantar fikih nafkah. Seperti apa aturan nafkah dalam keluarga? Bagaimana batasan nafkah dari suami kepada istri? Bagaimana kalau kemudian suami tidak memberikan nafkah? Tentang utang nafkah, istri minggat karena tidak dinafkahi. Kemudian sejak kapan suami wajib menafkahi istri? Ketika istri itu nusyuz, nafkah untuk istri yang bekerja. Selanjutnya, apakah suami boleh mengambil gaji istrinya ataukah tidak jika istrinya bekerja? Ini di pembahasan tentang masalah fikih nafkah. Nah, bagian ini lebih kepada masalah aturan, masalah fikih. Bukan dari sisi nasihat. Kalau nasihat di bagian awal. Lalu di bagian akhir adalah prahara karena harta. Prahara karena harta, di sini kita sampaikan tentang kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Ada 3 pembahasan utama. Pertama, suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Kasus yang kedua adalah suami tidak mampu memenuhi kewajiban. Dia tipe lelaki yang bertanggung jawab. Bukan tipe lelaki yang pelit. Bukan tipe lelaki yang individual. Dia mau memberi, dia mau berbagi. Dia kasihkan semuanya. Namun dia punya keterbatasan, misalnya pengangguran, atau sudah bekerja tapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian juga kasus yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Tipe wanita sosialis, tapi ternyata budgetnya budget terbatas. Budgetnya pas-pasan, cuman jiwanya sosialita. Dalam suasana seperti ini sehingga membuat kebutuhan apapun terkadang tersisihkan gara-gara mengejar gaya hidup. Akhirnya berapapun harta yang diberikan oleh suaminya tidak mencukupi untuk mengejar gaya hidupnya. Lalu di bagian akhir adalah berkaitan dengan posisi wanita yang bekerja. Saya berikan sedikit pengantar, sebaiknya wanita menetap di rumah. Kemudian menuntun wanita karir ke jalan yang benar tentang bagaimana aturan kerja. Dan bagi para wanita yang ingin mengembangkan karirnya, baik sebagai wanita pekerja
atau sebagai wanita yang berbisnis dan seterusnya. Semoga penjelasan ringkas semacam ini bisa memberikan sedikit kontribusi bagi edukasi, terutama untuk ummahat. Kami tidak bahas dari sisi fikih harta keluarga secara utuh, karena itu kita bahas di buku pengantar ilmu waris tentang masalah nafkah, hibah, kemudian wasiat, kemudian juga termasuk warisan. Ini kita bahas di buku fikih ilmu waris. Tapi kali ini kita lebih fokus kepada prahara disebabkan karena masalah harta dalam keluarga. Baik. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah interaksi wanita dan harta. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana syariat mengajarkan agar siapapun manusia belajar untuk menjadi orang yang bisa qanaah, zuhud, menyadari akan adanya konsekuensi hidup di akhirat. Sehingga dengan demikian seseorang akan bisa hidup lebih nyaman. Pertama, kesadaran yang harus kita tumbuhkan setiap saat. Karena Anda sadar akhirat. Sehingga kenapa kita perlu belajar semacam ini? Karena kita yakin bahwasanya kita akan dihisab. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah. Sehingga kita memiliki kesadaran terhadap akhirat. Bermodal kesadaran inilah kita meyakini akan ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Itulah kehidupan di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menegaskan, "Fa innal yauma amalun wala hisab." Hari ini isinya amal dan tidak ada hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Besok isinya hisab, enggak ada amal. Nah, ketika kita punya keyakinan semacam ini, tujuannya adalah membangun kewaspadaan terkait interaksi dengan harta. Karena seorang hamba yang sadar bahwasanya dia akan dihisab, dan termasuk yang dihisab adalah harta, dia akan lebih hati-hati ketika berinteraksi. Seorang mukmin menyadari semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Allah kasih dan Allah bakal mintai pertanggungjawaban. Nabi SAW juga mengingatkan agar berhati-hati dalam mencari harta dan juga memanfaatkan harta, karena semua akan dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja yang ditanya? 4 hal. An umrihi fima afnah. Dia bakal ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umur itu? Ditanya umur berarti waktu. Allah bakal tanya waktu kita. Wa an ilmihi fima fa'al. Kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu kita. Sejauh mana ilmu itu telah kita laksanakan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang badannya. Fima ablah, kenapa fisiknya ini dia untuk apa dia gunakan sampai rusak? Dalam arti begini. Siapapun manusia, makin tua dia akan mengalami penurunan fisik. Penurunan anggota badan, penurunan organ, penurunan indera. Sehingga dulu waktu usia muda dia masih sehat, seger, kuat. Ketika di usia tua dia sudah mulai melemah, Allah bakal tanya, kau dikasih kekuatan fisik sehat dipakai untuk apa? 4 ini akan ditanya oleh Allah, dan kata Nabi SAW, kaki seorang hamba tidak akan geser sampai 4 ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, seperti apa jenis harta yang akan dihisab itu?
Jawabannya adalah semuanya. Bahkan termasuk air putih yang kita minum juga akan dihisab. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya besok di hari kiamat, yakni al-abda, pada diri seorang hamba, minan na'im, berupa kenikmatan, adalah dia akan ditanya, alam nusihalaka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid, wa nurwika minal ma'il barid, dan aku memberikan air yang segar bagimu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Dan di sini memberikan kita satu pelajaran bahwa ada 3 hal yang pertama ditanyakan di hari kiamat. Apa saja itu? 1 adalah untuk urusan amal, yang ditanyakan pertama kali adalah salat. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf yang kita kenal, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Pertama kali yang akan ditanya di hari kiamat dari amal hamba adalah salat. Yang kedua, nikmat. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah tentang nikmat adalah sehat dan air minum. Dalam hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi, Allah akan bertanya tentang an-na'im, tentang kenikmatan. Pertama kali ditanya di hari kiamat adalah alam nusihalaka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid, dan aku telah memberikan air segar bagimu, yaitu diminum. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah sengketa. Dalam masalah sengketa. Sengketa yang pertama kali akan ditanya adalah urusan darah. Ya, ketika seorang hamba sampai punya gesekan dengan orang lain, kok hingga menewaskan seseorang, membunuh orang, menumpahkan darah orang, maka bagian inilah yang nanti akan ditanya pertama kali. Selanjutnya, jika kita sepakat bahwa harta nanti akan ditanya oleh Allah, maka semakin banyak harta seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dirinya tertunda masuk surga. Nah, catatan ini yang ingin kita sampaikan di awal, siapapun akan menjalani konsekuensi ini ketika dia punya harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin," sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, "yasbiqunal aghniya," mereka mendahului orang kaya, "yaumal qiyamah," besok di hari kiamat, "ilal jannah," ketika masuk surga, "bi arba'ina kharifan," dengan selisih 40 tahun. Selisihnya berapa? 40 tahun. Antara yang kaya dan miskin di kalangan muhajirin yang sama-sama punya amal hijrah. Anda bisa perhatikan, sama-sama punya amal hijrah. Tapi muhajirin kaya dan muhajirin miskin, yang masuk surga duluan yang miskin. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim." Orang miskin di kalangan kaum muslimin mereka masuk surga sebelum orang kaya, binisfi yaumin, dengan selisih setengah hari. Wa huwa 500 amin, yang itu sama dengan 500 tahun. Jadi realita ini sekali lagi akan dialami besok di hari kiamat, karena ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Kok beda Pak? Yang satu 40 tahun, yang satu 500 tahun. Yang ini adalah selisih antara kaya dan miskin muhajirin. Sedangkan selain muhajirin, maka selisihnya 500 tahun. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi.
Selanjutnya, tentang bahaya rakus dunia. Rakus dunia bisa mencelakakan diri hamba ketika di dunia dan di akhirat. Nabi SAW menggambarkan sifat rakus dunia yang sangat berbahaya karena bisa merusak agamanya. Sehingga sampai orang mengambil yang haram, sampai orang harus melakukan maksiat besar, kadang sampai harus bermusuhan dengan orang lain, tegang dengan orang lain, disebabkan karena dia rakus dunia. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin." Ketika ada dua serigala yang lapar, yang dilepas di kerumunan kambing, bi'afsadalaha, tidak lebih merusak dibandingkan min hirsil mar'i, daripada semangat seseorang alal mal, untuk mendapatkan harta, wasyaraf, dan jabatan, lidinihi, yang itu merusak agamanya. Anda bisa lihat, orang kalau sudah rebutan apa Pak? Rebutan jabatan, apa yang terjadi? Masya Allah, sikut kanan, sikut kiri. Dulu lawan, sekarang kawan. Dulu kawan, sekarang jadi lawan. Dulu membela, sekarang mencela. Dulu mencela, sekarang membela. Dan jadi orang gak konsisten. Itulah dunia politik. Demikian, ya boleh disebut, semua orang akan menilai banyak kotoran. Dan rusak jadinya agamanya. Sehingga dia mungkin akan mencacat orang lain, mencelakakan orang lain. Bahkan sampai rela untuk membunuh orang lain. Rebutan kelas besar sampai menghancurkan sebagian negara. Rebutan minyak, rebutan tambang. Rebutan kelas kecil mungkin sampai memecah persaudaraan, merusak persaudaraan tetangga. Demikianlah yang terjadi di antara manusia. Betapa banyak manusia berantem, putus saudara, dan seterusnya karena itu. Amr bin Auf al-Muzani menceritakan, ketika Abu Ubaidah berhasil menaklukkan daerah Bahrain dan membawa banyak ghanimah, Nabi SAW bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku takut dunia dibentangkan di hadapan kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dulu dunia dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha. Sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka, orang masa silam. Membinasakan di sini bukan kemudian dia hancur dalam arti fisiknya rusak, tapi membinasakan dalam bentuk sesat. Melakukan penyimpangan agama, jauh dari agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak membentangkan dunia untuk manusia seluas-luasnya tanpa batas. Karena hal itu akan berbahaya bagi kehidupan mereka. Namun Allah menakar rizki sesuai yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Kalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Baik, Anda lihat ini ada di surat Asy-Syura ayat 27. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat surat Asy-Syura ayat 27. Di surat Asy-Syura Allah memberikan gambaran tentang rizki dan hujan. Di ayat 27 Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard."
Kalau Allah bentangkan rizki untuk hambanya itu seluas-luasnya, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Nanti sistem kehidupan ini akan rusak. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah turunkan dengan kadar sesuai yang Dia kehendaki. Di ayat 28 Allah mengatakan, huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka mengalami qanatu, mengalami musim paceklik, sampai putus asa untuk mendapatkan air. Wa yanshuru rahmatah, dan Dia menyebarkan rahmatnya, yaitu air hujan tadi. Baik. Sebagian ulama menjelaskan 28 membahas rizki, 27 membahas rizki, 28 membahas hujan. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana ilustrasi yang diberikan oleh Allah tentang bagaimana cara Allah membagi rizki kepada hamba. Allah bagi rizki kepada hambanya sebagaimana Allah menurunkan hujan. Hujan itu turun setahap demi setahap, serintik demi serintik. Tidak Allah turunkan seperti air terjun. Dan hujan yang Allah turunkan sesuai dengan takaran yang bermanfaat bagi manusia. Jadinya gimana, Pak? Saat hujan itu diturunkan sesuai dengan takaran, maka tidak berbahaya, tapi bermanfaat. Sehingga kadang di momentum tertentu agak banyak, di momentum yang lain agak sedikit. Memang ada kejadian musibah banjir. Tapi itu tidak selamanya dan tidak terjadi di semua tempat. Demikianlah rizki diturunkan oleh Allah. Allah turunkan rizki bertahap, sedikit demi sedikit. Dan ada takarannya. Yang itu bermanfaat bagi hamba. Nah, maka jangan sampai kita merasa, kenapa jatah rizki saya sedikit? Karena itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika diturunkan dalam jumlah banyak langsung blek gitu, mungkin yang terjadi adalah tidak memberikan kebaikan, tapi justru malah merusak diri kita. Kita lanjutkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Lau a'tahum fawqa hajatihim min rizqi." Andaikan Allah berikan kepada mereka rizki melebihi dari batas yang mereka butuhkan, lahamalahum dzalika 'alal baghyi wat tughyan. Itu akan membuat mereka bertindak melampaui batas. Wat tughyan min ba'dihim 'ala ba'd, dan berbuat zalim antara satu dengan yang lain. Dan terbukti ada sebuah keluarga ketika mereka hidup pas-pasan, kondisinya damai, baik-baik saja. Suami istrinya baik, anak-anaknya baik. Begitu diberi kekayaan yang melimpah, mungkin orang bisa disebut keloloken, sampai membuat suami istri ini sering berantem, jadi gak akur dengan anaknya. Entah karena masalah orang yang ada di luar, masalah perhatian, masalah apalagi, interaksi yang tidak ideal, dan seterusnya. Maka tidak jaminan harta yang banyak bisa membahagiakan. Di antaranya adalah asyarran wa batara, karena disebabkan kesombongan dan keangkuhan. Saya pernah dengar ya, ada seorang ibu-ibu yang menyampaikan pertanyaan lewat email dulu pada waktu di web konsultasi syariah, dibuka kesempatan untuk kirim pertanyaan. Dia cerita bagaimana keangkuhan suaminya setelah jadi kaya. Sampai dia bilang mobilnya itu lebih berharga daripada istrinya. Jadi sombongnya muncul ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan harta untuknya. Sehingga ayat ini mengajarkan kita bahwa ukuran rizki yang Allah tetapkan untuk hambanya telah disesuaikan takarannya agar kehidupan mereka berjalan dengan nyaman. Dan ini kita mengambil kesimpulan pelajaran dari Al-Quran sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita baca. Namun tidak semua manusia menerima kondisi itu. Sehingga sebagian di antara mereka merasa, kembali kepada perasaannya, dia merasa, bukan realita, telah dizalimi keadaan. Padahal Allah tidak pernah menzaliminya.
Dia merasa tersakiti dengan himpitan ekonomi. Dia merasa telah dizolimi dengan keadaan, keterbatasan harta yang dia punya. Padahal tidak selamanya kaya bisa membahagiakan mereka. Disitulah ada penjelasan dan arahan, tapi ada sebuah sikap yang berkebalikan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya kita akan lihat antara harapan dan keadaan. Ketika yang dipikirkan seseorang hanya dunia dan dunia, dia akan lupa dengan hal terpenting dalam hidupnya, yaitu mewujudkan tugas utama dia diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Sehingga semua aktivitasnya dikendalikan oleh obsesi duniawinya. Bahkan sampai tujuan dia beribadah hanya ditujukan untuk mengejar harapan dunia. Jadi ada yang rajin sholat biar rezekinya lancar, rajin duha. Sholat duha ngapain? Loh, katanya biar rezekinya lancar, dagangannya laris. Rajin tahajud agar dagangannya makin laris, karirnya makin bagus. Sampai kadang ada ibu-ibu, dia puasa demi keberhasilan anaknya. Puasa demi keberhasilan anaknya. Kebayang gak itu? Maksudnya gimana, Pak? Ya kan banyak masani anaknya. Jadi anaknya misalnya sedang tes CPNS atau ujian nasional atau sedang meniti karir tertentu. Sampai orang tuanya berpuasa demi ngejar keberhasilan anaknya. Nah, seperti ini masuk kategori beribadah tapi untuk tujuan dunia. Sehingga obsesi duniawi, pikiran fokus dunia, yang selalu dia pikirkan dunia dan dunia. Yang kedua, aktivitas waktu dominan untuk dunia. Waktu dia lebih banyak dipakai untuk kegiatan dunia. Selanjutnya, ibadah. Aktivitas ibadah yang seharusnya itu untuk akhirat ditujukan untuk nyari dunia. Inilah manusia yang terlalu obsesif terhadap dunia. Sehingga yang dia pikirkan gimana bisa mendapatkan keuntungan dunia. Aktivitasnya, waktunya lebih banyak dipakai untuk ngejar dunia. Ibadahnya ditujukan untuk nyari dunia dan seterusnya. Nah, kondisi semacam ini sangat berbahaya. Itu obsesi duniawi. Baik. Ini contohnya ya, rajin tahajud untuk kaya, sholat duha untuk kelancaran rezeki, puasa sunnah agar karirnya lancar, dan seterusnya. Hal yang perlu kita sadari, terkadang Allah menyikapi hamba berkebalikan dengan apa yang menjadi harapan besarnya. Sehingga hamba berharap A, Allah kasih minus A. Ada yang memiliki cita-cita besar dapat dunia, namun dia justru dijauhkan oleh Allah dari keberhasilan dunia. Apa ada, Pak? Banyak. Sebaliknya, ada orang yang memiliki cita-cita besar selamat dan sukses akhirat, namun dunia justru mengejarnya. Allah berikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan obsesinya. Jadi kenapa? Saya itu sudah planning bagus. Rencana yang saya buat udah sangat bagus. Perhitungannya udah Masya Allah, udah mantep. Tapi kok gagal terus? Di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal. Ya, bisa jadi obsesimu terhadap dunia terlalu berlebihan, sehingga Allah buat kegagalan bagimu. Walaupun tidak selamanya itu terjadi. Tapi Pak, ada juga orang yang bicaranya selalu duniawi dan dia berhasil. Ya ada kasus seperti itu, ada kasus seperti itu.
karena balasan tidak dibuat rata. Di antara contoh hal ini adalah firman Allah tentang hasil akhir pelaku riba dan orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Secara praktek nyata, riba itu tujuannya adalah untuk menambah harta. Rentenir misalnya, dia ngasih utang 1 juta, berharap nanti bisa kembali 1,1. Terus Allah Subhanahu wa taala nyatakan yamhaqullahu riba. Dan yamhaqu riba di sini adalah Allah Subhanahu wa taala binasakan harta itu. Atau yang kedua, dia nggak bisa dapat manfaat. Sebaliknya, sedekah dikembangkan oleh Allah. Wa yurbis sadaqah, dan Allah menumbuhkan sedekah. Bentuk menumbuhkan sedekahnya gimana? Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan harta itu di akhirat. Dan Allah gantikan ketika di dunia. Ketika menafsirkan ayat ini, padahal Anda lihat ya, kalau sedekah kan secara lahiriah mengurangi harta. Dia mengeluarkan harta, ya, tapi malah dikembangkan oleh Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza min babil muamalah binaqidil maqsud. Ini termasuk di antara bentuk muamalah yang hasilnya berkebalikan dengan obsesinya. Sehingga obsesinya A, hasilnya minus A. Nah, di antara bukti bahwa manusia mendapatkan balasan berkebalikan dengan obsesinya adalah hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi harapan terbesarnya. Ada 3 balasan. Siapa yang obsesinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya, sifat kaya ada di hatinya. Sehingga dia merasa cukup, merasa kaya, merasa cukup. Ditaruh di hatinya. Bukan ditaruh di fisiknya. Merasa cukup ditaruh di hati gimana Pak? Akan membuat interaksi dia dengan harta menjadi sangat nyaman. Wa jama'a lahu syamlah. Allah kumpulkan urusannya. Maksudnya adalah Allah mudahkan urusannya. Sehingga urusan A beres selesai nggak ada masalah, urusan B beres selesai nggak ada masalah, urusan C beres selesai nggak ada masalah. Jama'a lahu syamlah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya wa hiya raghimah, dalam keadaan hina. Dunia datang dalam keadaan hina di hadapannya. Wa man kanatid dunya hammah. Dan barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan miskin, rasa fakirnya ada di hadapan matanya. Fakir di hadapan mata. Kebayang enggak? Maka ke arah manapun wajah ini menghadap, yang dilihat adalah selalu ingin memiliki. Yang dimaksud fakir di sini di hadapan mata, bukan di hati. Fakir di hadapan mata artinya adalah dia selalu merasa butuh. Karena al-faqru, al-faqru, fakir, secara makna bahasa artinya hajat, butuh. Lawannya adalah al-ghina. Berarti secara makna bahasa tidak butuh. Kebalikannya. Sehingga seorang hamba yang dia fakir, dia selalu merasa butuh. Allah terletakkan fakirnya di depan matanya, sehingga dia kemanapun selalu merasa butuh. Pengen memiliki. Anda bisa lihat. Dia kaya, gajinya besar, tunjangan dari negara besar, tapi masih pengen untuk mengambil harta milik orang. Contohnya apa sih Pak? Mungkin ya cukup mudah lah untuk bisa kita dapatkan di Indonesia, bagaimana orang-orang yang kerja di instansi pemerintah
Atau misalnya mereka yang masih doyan dengan korupsi, itu kurang apa? Sehingga kadang kalau kita lihat orang ini Masya Allah, harta sudah demikian banyak melimpah, tapi dia masih nyari-nyari, ya boleh disebut uang tambahan, ya, tapi tambahannya lebih banyak Pak, tunjangannya itu lebih banyak, atau misalnya cipratannya itu lebih banyak. Jadi kita kadang merasa aneh, mobilnya sudah sedemikian rupa, tapi kok Masya Allah masih nyari kayak gini. Makanya kadang ada pejabat kok kaya, padahal dia gak punya unit usaha, mungkin layak untuk dicurigai. Dan bisa jadi Anda perlu untuk jaga jarak untuk berinteraksi dengan mereka, karena mungkin hartanya lebih banyak syubhatnya. Kadang teman-teman yang bekerja sebagai aparatur negara, kita ingatkan, gaji Anda memang belum 2 digit ya. Anggaplah misalnya untuk golongan 3A sampai 3C di angka 8 juta, 7 juta. Gaji di angka itu dibandingkan mereka yang kerja sebagai karyawan swasta yang gajinya UMR, Anda masih di atasnya. Belum lagi tukin, tunjangan kinerja, nanti dapat sekian. Belum lagi nanti gaji ke-13. Belum lagi THR, jaminan ini, jaminan ini, jaminan ini. Dapat banyak. Pensiunan juga sudah ada yang menjamin. Tapi Masya Allah, kadang masih nyari uang receh. Gak ada rapat, ada amplop rapat, tanda tangan rapat, padahal gak pernah rapat. Perjalanan dinas 3 hari, anggarannya 3 hari, tapi selesai 2 hari. Sisa anggaran sehari masuk kantong pribadi. Kadang ada orang yang sampai harus ngejar-ngejar hotel. Pak, kita minta diskon sekian, tapi di invoice-nya gak boleh ditulis. Harus sesuai dengan kontrak yang resmi tertulis dengan pemerintah, dengan dinas. Tapi di balik itu nanti minta tolong dikasih diskon dalam bentuk uang tunai. Teman-teman yang kerja di hotel, yang mereka mau berusaha untuk hijrah, menyesuaikan diri dengan aturan syariah, sampai kebingungan. Dan ternyata pelakunya adalah mereka yang kerja di dinas. Kurang apa orang kayak gitu? Itulah seperti yang dinyatakan Nabi SAW. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan miskinnya ada di depan matanya. Sehingga dia selalu merasa butuh. Pengen ini. Padahal dia sudah punya banyak. Kadang perjalanan dinas sudah ada nilai tertentu. Misalnya berapa Pak? Pesawat udah ada anggarannya. Nanti naik taksi sudah ada anggaran. Tinggal di hotel sudah ada anggaran. Dia naik kereta, dijemput teman, menginap di rumah paman. Masya Allah. Sisa uangnya masuk kantong pribadi. Ngapain dia nyari seperti itu? Nah itulah contoh dan bukti nyata seperti yang disabdakan Nabi SAW. Siapa yang Allah jadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, Allah jadikan miskinnya ada di depan matanya. Jadi dia selalu merasa butuh. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah rusak urusannya, maksudnya gimana? Dia jadinya serba punya masalah. Di sini masalah, di sini masalah. Sehingga urusannya banyak gak beres. Saya juga gak tahu apakah ini pembenaran seperti yang disabdakan Nabi SAW. Hampir semua unit usaha milik pemerintah tidak lebih hebat prestasinya dibandingkan milik swasta. Mungkin Anda bisa saksikan banyak contoh di situ ya. Banyak unit usaha yang dikembangkan oleh orang-orang pemerintah ternyata tidak lebih berkembang dibandingkan milik swasta. Sehingga kadang kita melihat misalnya ada unit usaha ini, kok kayak gini ya manajemennya? Iya Pak, itu punya. Oh pantas. Kesimpulannya ini punya ini. Oh pantas. Ada yang manajemennya bagus, ada yang mungkin masih bermasalah. Apakah seperti ini yang pernah disabdakan Nabi SAW? Wa farraqa alaihi syamlah.
Allah cerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dia tidak mendapatkan dunia illa ma qudiralah, selain apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi dia dikasih sedikit. Hadis sahih dari Tirmidzi. Jadi disinilah orang yang obsesinya dunia dijadikan susah mendapat dunia. Sementara orang yang obsesinya akhirat, dunia mendatanginya dalam kondisi hina. Karena itu bagian dari doa Rasulullah SAW. Beliau mohon kepada Allah agar dunia tidak menjadi puncak harapan dan puncak pengetahuan hamba. Jangan sampai yang terpikirkan hanya dunia dan dunia. Dan jangan sampai yang diketahui hanya ilmu dunia. Salat tidak ngerti. Tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi, Masya Allah, sampai mumbul-mumbul. Bicara masalah politik, Masya Allah, seperti orang yang paling ngerti sendiri. Kalau bicara masalah teknologi, bicara masalah otomotif, kayak narasumber berita. Giliran ditanya tentang masalah hukum fikih, nol putul, gak ngerti apa-apa. Saya pernah dengar obrolan waktu di pesawat. Obrolan pramugari dengan awak pesawat yang bukan pramugari. Waktu itu kayaknya pilot yang ikut di pesawat. Saya duduk di belakang. Kemudian pilot ini bilang, kalau sholat jenazah itu softnya rapat-rapat. Pramugarinya tadi heran, loh nanti kok bisa rapat-rapat, nanti rukuk sujudnya gimana? Ya sholat jenazah gak ada rukuk sujud. Ya siapapun punya hak untuk belajar masalah dunia. Tapi kalau sampai segagap ini dalam urusan agama, ya mungkin terlalu berlebihan. Seorang pramugari yang mungkin dia bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar. Dia ngerti aneka kota-kota yang ada di sekitar yang sudah pernah dia kunjungi. Dia mungkin punya pengetahuan tentang itu. Tapi subhanallah, sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud dia gak ngerti. Pak, jangankan itu Pak. Petugas COVID yang kemarin sempat memakamkan jenazah terus sholat jenazah di kuburan, rukuk. Nah itu contohnya. Ada orang yang taunya hanya masalah dunia, masalah akhirat tidak ngerti sama sekali. Sehingga isi pikirannya hanya dunia. Doa Nabi SAW, tolong Anda hafalkan. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia sebagai harapan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Ngertinya cuma dunia, akhirat dia gak ngerti sama sekali. Kita minta kepada Allah jangan sampai jadi orang seperti itu. Agar perhatian kita tidak hanya terkait masalah ilmu dunia, Allah ajarkan agar kita menjadi orang yang haus ilmu akhirat. Allah ajarkan agar kita meminta agar kita jadi orang yang haus ilmu akhirat. Dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk berdoa agar minta tambahan ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Inilah satu-satunya doa permohonan tambahan yang diperintahkan oleh Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, firman Allah wa qur rabbi zidni ilma mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sungguhnya Allah tidaklah memerintahkan nabinya SAW untuk meminta tambahan selain tambahan ilmu. Jadi ada dua kondisi di situ. Doa minta ilmu. Kondisi yang pertama diperintahkan. Kondisi yang kedua bentuknya minta tambahan. Doa yang diperintahkan ada banyak. Qul
a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ucapkanlah a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Itu diperintahkan. Tapi bentuknya bukan minta tambahan. Doa yang minta tambahan banyak, tapi tidak diperintahkan. Sehingga yang gabungan dua ini diperintahkan dan bentuknya minta tambahan hanya satu, yaitu minta tambahan ilmu, nggak ada yang lain. Saya menegaskan seperti ini karena kemarin saya membuat satu video menyampaikan ini, tiba-tiba ada yang komen, minta tambahan tuh banyak, tidak cuma doa minta ilmu. Terus dia nyebutkan doa Nabi SAW ketika minum susu minta tambahan. Iya betul, itu minta tambahan, tapi tidak ada perintah untuk minta tambahan itu. Semoga dia paham ya. Misalnya minta tambahan, Rabbi habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, anugerahkanlah kepadaku. Jadi kita minta tambahan kebaikan. Allahumma barik, ya Allah berkailah, itu juga minta tambahan. Tapi bentuknya bukan diperintahkan. Nah, satu-satunya yang diperintahkan dan bentuknya minta tambahan hanya ilmu. Selanjutnya, ini contoh manusia yang dikejar dunia. Nah, ada satu cerita yang disampaikan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau masuk kalangan ulama tabi'in, di bawahnya tabi'in. Bahwasanya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-10, pernah menemui cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Salim bin Abdullah. Cucunya Umar bin Khattab yang bernama Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar. Ketika sedang beribadah di Masjidil Haram, kemudian Khalifah Hisham menawarkan. Saat Salim bin Abdullah sedang beribadah di Masjidil Haram, didekati oleh Khalifah Hisham. Lalu beliau menawarkan, salni hajatan. Silahkan Anda minta kepadaku apa yang Anda butuhkan. Mendengar tawaran ini, Imam Salim sebagai seorang ulama zaman tabi'in, anaknya Abdullah bin Umar, menjawab, inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillah ghairahu. Aku malu kepada Allah untuk minta di rumahnya kepada selain Allah. Masya Allah. Kebayang gak ketika Anda sedang mengangkat kedua tangan Anda di dekat Ka'bah berdoa, tiba-tiba ada petugas atau ada raja, mungkin Raja Salman atau siapapun orang pemerintahan negeri Saudi misalnya, mendekat ke Anda. Bapak mau apa? Sebut saja, nanti saya kasih. Kira-kira gimana? Mungkin kita akan gemeteran. Saya minta apa? Apa yang belum saya punya? Saya minta ini, minta ini, minta ini. Apapun yang Bapak minta akan saya kasih. Mau emas kilo, saya kasih. Mungkin dia akan minta sebanyak-banyaknya apa yang bisa dia minta. Tapi subhanallah, yang tergambar pada seorang manusia yang tidak punya obsesi dunia, ketika di Baitullah didatangi oleh seorang raja. Salni hajatan, Anda butuh apa? Silahkan minta kepadaku, nanti saya kasih. Beliau mengatakan, inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala ghairahu fi baiti. Aku malu kepada Allah ketika aku minta kepada selain Allah, padahal aku berada di rumah Allah. Sang raja nungguin sampai Imam Salim ini keluar dari Masjidil Haram, diikuti oleh Khalifah Hisham. Khalifah Hisham setelah sampai di luar kemudian menawarkan, al-ana qad kharajta fasalni hajatan. Silakan Anda minta sesuatu. Masya Allah. Anda bisa lihat ya. Al-ana qad kharajta. Sekarang kamu sudah di luar. Silakan minta. Mungkin kalau kita kan selesai urusan, tadi kayaknya ada penawaran menarik. Mana? Oh, beliau masih di sini. Baik, sang raja, kita selesaikan di luar ya. Imam Salim enggak seperti itu. Beliau sudah selesai keluar, beliau keluar. Enggak ada urusan dengan sang raja. Maka kemudian Imam Salim balik bertanya, apa yang harus saya minta? Min hawaijid dunya am min hawaijil akhirah? Untuk kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat?
Jawab Hisham, kebutuhan dunia. Tentu kebutuhan dunia. Hawaijud dunia. Saya nggak bisa memenuhi kebutuhan Anda di akhirat. Apa jawab Imam Salim? Ama wallah, demi Allah, sungguh demi Allah, ma sa'altu dunya man yamlikuha. Aku tidak pernah minta dunia dari zat yang memiliki dunia. Fa kaifa as'alu man la yamlikuha. Bagaimana aku minta kepada orang yang tidak memilikinya? Masya Allah. Terdiamlah sang raja. Kebayang nggak? Kira-kira seperti apa kondisi batin manusia semacam ini? Sekarang Anda sudah berada di luar masjid. Kalau tadi di dalam kan nggak berani, karena itu rumah Allah. Dia nggak berani untuk minta kepada selain Allah. Sekarang Anda sudah berada di luar rumah Allah. Anda mau minta apa? Demi Allah, aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin aku minta kepada yang tidak memilikinya? Terdiamlah Tuan Salim. Subhanallah, tawaran dunia dari sang raja ditolak dengan kalimat yang sangat indah. Itulah contoh tadi. Kayak apa sih gambaran orang yang dikejar dunia? Seperti ini. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Ditawari A, ditawari B. Terima kasih. Saya cukup ini saja. Terima kasih, saya cukup ini. Orang ketika seperti ini kondisinya, dia akan memiliki komitmen yang luar biasa terhadap hidupnya. Sehingga dia tidak akan sampai bergeser prinsipnya. Saya nggak mau yang kayak gini. Tapi Pak, ini tolong diterima. Nggak apa-apa, ini buat Bapak. Nggak, saya nggak mau. Coba, andaikan para pemangku kebijakan, atau orang yang suaranya didengar, atau orang yang punya wewenang, mereka punya karakter seperti ini. Masya Allah, di saat itulah gak bakalan ada, jangankan terlalu jauh bicara sogok dan suap ya, sampai penawaran di depan mata yang itu nilainya istimewa dari sang raja, dia akan bilang, mohon maaf, saya cukupkan diri saya dengan apa yang ada. Wallahu alam. Disinilah satu realita yang barangkali kita perlu banyak belajar. Dan dengan membaca cerita-cerita orang soleh masa silam, kita akan merasa bahwasanya kita ini manusia kerdil yang kemampuannya sangat rendah. Selanjutnya tentang qanaah. Inilah kekayaan yang sejatinya. Kaya dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghina, yang artinya tidak butuh. Allah ghaniyun, ghaniyun anil alamin. Dat yang maha kaya, maksudnya adalah tidak butuh seluruh alam. Kebalikannya adalah al-faqru, yang artinya butuh. Maka hakikat dari kaya adalah kaya hati, bukan kaya materi. Orang kaya materi namun selalu merasa butuh, sejatinya dia orang fakir. Yang tadi kita sampaikan. Fakirnya ditaruh di depan matanya. Nabi SAW pernah mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Hakikat dari kaya bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Kapan seorang hamba bisa memiliki kaya jiwa? Ketika yang bersangkutan merasa cukup dengan pemberian halal yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah Allah letakkan ketenangan dan kebahagiaan ketika seseorang memiliki perasaan cukup, yaitu qanaah. Merasa cukup, inilah sumber kebahagiaan terhadap harta. Jadi ada perasaan yang perlu diatur dalam rangka untuk menghadapi realita yang ada. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi oleh Allah rizki yang cukup. Insya Allah Muslim di Jogja dalam posisi ini, nggak sampai kaliran. Kalaupun ada yang miskin, masih banyak dana zakat yang bisa diperbantukan, hanya untuk hidup cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata.
Dan yang terakhir ini, Allah berikan sifat qanaah di hatinya terhadap apa yang telah Allah berikan untuknya. Karena ketika seorang hamba itu sudah merasa cukup, dia nggak ngelirik nikmat yang ada di tempat orang lain. Dia merasa bahagia dengan apa yang dia punya. Imam Asy-Syafi'i sampai menyebut manusia qanaah seperti raja. Karena dia merasa paling kaya. Tidak mengharap apapun yang ada dimiliki orang lain. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama saja. Kalau hati kita qanaah. Raja yang sudah merasa punya semuanya, dia nggak pingin dengan apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Orang yang punya sifat qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah untuknya, dia nggak bakalan ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Belajar untuk itu bentuknya adalah dengan mengatur hati dan perasaan. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Apakah boleh membacakan pertanyaan? Tafadhali. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah perbedaan antara qanaah dan menyerah terhadap keadaan Ustadz? Jazakumullah khairan. Menyerah terhadap keadaan berarti putus asa, sehingga dia nggak mau usaha. Nggak mau usaha bagaimana Pak? Misalnya dia menginginkan sesuatu, kemudian dia diam saja, putus asa. Buat apa saya kerja, buat apa saya ini, buat apa saya ini. Dan ini tercela, karena satu-satunya yang bisa mewujudkan akibat tanpa harus mencari sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Itulah mencari sebab. Sehingga kalau orang sakit, lalu dia ingin sehat, maka silahkan dia mencari sebab untuk sehat. Kalau dia ingin dapat duit, maka dia harus bekerja. Dia harus ini. Kalau pengen pintar, ya dia harus belajar. Kalau pengen ini, dia harus mencari sebabnya. Sehingga bagian dari hikmah Allah, manusia diajari untuk mencari sebab dalam rangka mendapatkan akibat. Itulah bagian dari hikmah Allah. Selanjutnya, ketika seorang hamba sudah melakukan seperti itu, maka berarti sang hamba ini dia menyadari kekurangannya. Saya nggak bisa punya kekuatan kun fayakun. Dah. Setelah itu dapat hasil. Apapun hasilnya disyukuri. Apapun hasilnya bagi dia, inilah pemberian dari Allah. Dan saya mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Nah, qanaah di posisi hasil. Putus asa terjadi pada saat orang tidak mau mencari sebab. Menyerah dengan keadaan dalam arti dia putus asa di posisi ini. Terkadang ada orang yang menyerah dengan keadaan tapi ngumpat. Nah, buat apa kerja? Toh nanti kalau Allah takdirkan kaya kan pasti jadi kaya. Buat apa sih berobat? Udah capek aku berobat. Kayaknya nggak ada hasil. Udah, saya nyerah aja kepada keadaan. Tapi dia jengkel, dia ngumpat. Kenapa saya sakit kayak gini? Apa dosa saya? Nah, berarti di posisi dia nyerah kepada keadaan, di saat yang sama dia nggak qanaah. Dan ada juga sebaliknya. Dia mungkin dari sisi hasil bisa menerima, tapi dia malas untuk mencari sebab. Padahal dia punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Misalnya, boleh nggak Pak seorang suami berprinsip nggak usah kerja berlebihan, nggak usah kerja terlalu banyak, sedapatnya berapa itu yang kita makan. Tapi membuat dia jadi meremehkan terhadap tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah sampai menelantarkan istri dan anaknya. Kemana suaminya?
lagi kemana ya? Ke masjid-masjid 3 hari, 40 hari. Terus istrinya, ya cuman ditinggali duit sekian, kurang, akhirnya ngutang. Saya sempat mendapatkan seperti itu. Jadi sampai istrinya itu curhat. Dan mau ndak mau pokoknya harus ridho. Hanya segitu. Nah terus suaminya yaitu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Berapa lama? Selama 40 hari, selama sekian bulan. Dalam posisi bekal nafkah yang ditinggalkan untuk istrinya kurang. Lalu istrinya dimotivasi, didoktrin pokoknya harus qanaah. Iya qanaah itu betul. Cuman kalau sampai kurang ngutang, ini yang salah siapa? Loh, tapi kan ini jalan dakwah. Betul jalan dakwah. Kalau jalan dakwah, serius jalan dakwah. Seharusnya yang pertama kali adalah dia mendakwai dirinya sendiri. Kewajiban dia tidak dia tunaikan. Tunaikan kewajibanmu. Baru kau bicara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan bagian dari kewajiban adalah menafkahi keluarga sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi ma yaqut. Cukuplah seseorang berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallah. Mohon nasihatnya Ustaz dengan adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga yang diamanahi anak-anak balita seperti daycare dan sebagainya. Apakah dalam hal ini, dalam hal syariat Islam, itu yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah orang tuanya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, kita tidak menyalahkan orang yang menitipkan anaknya kepada orang lain. Dan ini yang disebut, kalau dulu ada budaya istirda, menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau beberapa kali diserahkan ke orang lain. Dan itu budaya Arab. Ya. Memang budaya di tempat kita seperti ini nampaknya jarang. Tapi seperti ini boleh. Al-Quran membenarkan. Wa in tastardi'u auladakum. Apabila kalian melakukan akad istirda untuk anak-anak kalian. Jadi sampai ada istilah akad istirda, yaitu menitipkan anak untuk disusui oleh orang lain. Tastardi'u. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 233. Di mana Allah Ta'ala membolehkan seseorang memberikan anaknya atau menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Apabila kalian ingin untuk menyusukan anak kalian. Menyusukan maksudnya menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Idza sallamtum, apabila kalian telah menyerahkan ma ataitum, apa yang harusnya kalian berikan, maksudnya upah, bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melarang bayi itu dirawat oleh orang lain. Al-Quran membolehkan itu. Ya, kalaupun ada pelanggaran, ini pelanggaran oknum. Tapi menyerahkan anak ke orang lain untuk dididik oleh orang lain atau dititipkan ke orang lain tidak menjadi dilarang gara-gara keberadaan oknum tadi. Ya, sama halnya misalnya ada oknum di lembaga pendidikan, di pesantren atau di lembaga pendidikan umum sampai membuat anak didik itu cedera misalnya. Itu kan pelanggaran. Dulu apa namanya? IPDN atau apa ya? Sekarang kayaknya sudah ditutup. Yang sampai ditendang-tendangi dadanya oleh senior, sehingga junior diminta untuk baris, ditendang perutnya, ada yang sampai mati. Dan kasus Mapala di sebagian kampus sampai mati 3 orang dalam waktu yang sama karena kekerasan. Apakah kemudian ini akan menjadi satu masalah bagi lembaga pendidikan? Dalam arti
lembaga pendidikan kita bisa sebut gagal. Selanjutnya anak kembalikan ke orang tua masing-masing. Kita tidak akan mengatakan demikian. Ini evaluasi gitu. Evaluasi yang kemudian mengajarkan kepada kita, ya kalau menitipkan anak, titipkan kepada yang amanah, yang hati-hati dalam merawat anak dan seterusnya. Dan alhamdulillah aparat penegak hukum sudah memberikan hukuman bagi yang bersangkutan, dan ya kita tinggal mengikuti proses hukum selanjutnya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ASN, tetapi akhir-akhir ini terpikirkan untuk resign Ustadz, menjadi ibu rumah tangga. Apakah dengan demikian saya tidak qanaah terhadap nikmat Allah ya Ustadz? Karena kalau saya resign itu ibu saya akan kecewa dan bersedih. Bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Tetapi suami sebenarnya tidak mempermasalahkan saya resign Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, pertama kita pahamkan dulu, atau kita luruskan dulu ya model pemahaman kayak tadi. Kamu udah dapat kerjaan, kenapa resign? Nggak bersyukur. Nah, kalimat ini belum tentu benar ya. Kalimat ini belum tentu benar. Kalau dengan melepas kerjaan disebut nggak syukur, ini konsepnya dari mana? Lu kan dia tidak menghargai nikmat dapat kerja, sehingga dia lepaskan. Apakah kemudian melepaskan kerja itu berarti sama dengan menolak nikmat Allah? Karena nikmat Allah datang dari manapun. Dan ini berangkat dari pemahaman orang bahwasanya sumber rezeki adalah tempat kerja. Itu satu hal yang keliru. Allah kasih rezeki kepada hambanya dari arah manapun yang bisa dijangkau oleh hamba, dan bukan tempat kerja. Maka jangan sampai ketergantungan kepada tempat kerja itu berlebihan. Boleh saja orang berkarir di tempat kerjanya, ya, tapi jangan sampai menganggap bahwasanya tempat kerjanya inilah sumber rezeki dia. Sebab sumber rezeki di alam ini untuk para hamba diletakkan oleh Allah di banyak tempat, sesuai yang Allah kehendaki. Nah, selanjutnya, kalau resign apakah jadi tidak qanaah? Tidak qanaah dalam arti pengen yang lebih. Kalau itu terjadi, bolehlah kita sebut tidak qanaah. Kenapa kamu resign dari ASN? Oh, saya pengen kerja di yang lebih bonafit misalnya. Resign dari apa? Resign dari ASN, pengen jadi karyawan BUMN. Resign dari BUMN, pengen jadi karyawan di Persero misalnya, atau yang lain. Nah, ini kan bukan karena tidak, ini mungkin yang seperti ini bisa kita sebut dia nggak qanaah. Dia tinggalkan yang bawah, dia cari yang atas. Obsesinya selalu seperti itu, pengen selalu naik. Mungkin bisa kita sebut nggak qanaah. Tapi kalau kasusnya dia resign karena mau merawat anak, resign karena pengen lebih banyak fokus di rumah, sehingga bisa menjadi ibu rumah tangga yang ya beraktivitas di rumah, insya Allah ini bukan resign karena tidak terima dengan apa yang ada. Cuman ada pertimbangan yang lain. Ini tadi baru sebatas meluruskan pemahaman. Kalau resign berarti tidak qanaah. Ini nggak ada hubungannya. Hanya saja berkaitan dengan masalah resign mungkin ada pertimbangan. Salah satunya yang tadi disebutkan, orang tuanya kecewa berat. Nah, kami khawatirkan saat di posisi orang tua Anda kecewa berat, membuat mereka jadi nggak ridho dengan anaknya, dan nanti akan menimbulkan masalah yang lebih jauh. Untuk itu mungkin perlu dipertimbangkan dulu. Dan kalaupun misalnya resign, andaikan tanpa sepengetahuan orang tua bisa dilakukan, sebaiknya jadikan itu sebagai pilihan. Tapi kalau nggak bisa, Pak, orang tua saya ngecek terus misalnya, apalagi tinggal bersama, ya sudah, sebaiknya Anda tunggu. Namun dengan kondisi Anda harus memperhatikan adab-adab sebagai wanita karir, seperti di buku yang tadi kami sajikan. Di daftar isi itu ada pembahasan tentang wanita karir, mungkin Anda bisa ngerujuk ke situ agar jangan sampai melakukan pelanggaran. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Ini pertanyaan masih berkaitan dengan resign dan orang tua yang tidak setuju Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kepada Ustadz, guru-guru Ustadz, keluarga dan tim kajian serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada dengan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Serta Walakum membalas muslim. dengan kebaikan tertinggi surga firdausnya kelak. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Ustadz, saya seorang perempuan single yang tinggal di Jakarta dan memilih bekerja lepas dari rumah, Ustadz. Walaupun pendapatan saya tidak sebanding saat sebelum resign, Ustadz. Tapi alhamdulillah saya tidak terlibat dalam hutang dan saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan ini ibu saya itu mendorong saya untuk lebih keras mencari pendapatan yang lebih banyak, Ustadz. Saya kewalahan, Ustadz, terutama di sisi mental ketika ibu saya meminta saya untuk bekerja lebih keras, Ustadz. Ustadz, apakah jalan hidup yang saya pilih ini salah ya Ustadz? Karena saya tidak memfokuskan mengejar income yang tinggi seperti orang-orang pada umumnya. Kegiatan di rumah saya saat ini menuntut ilmu agama di sebagian waktu, selain bekerja, mengajar daring, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga Ustadz. Jazakumullah khairan. Di posisi ketika Anda sebagai wanita yang tidak harus menafkahi orang lain, apalagi tadi disebutkan single, kalau tidak ada anak misalnya, Anda tidak harus menafkahi anak dan orang tua tidak minta nafkah, sehingga sejatinya kebutuhan Anda tidak begitu besar. Maka sah-sah saja ketika Anda membatasi diri bekerja secukupnya untuk mendapatkan hasil sesuai kebutuhan, ya. Kemudian sisa waktunya bisa dipakai untuk menuntut ilmu atau beraktivitas yang lain. Selanjutnya mengenai harapan ibu misalnya, minta agar bisa kerja lebih, mencari penghasilan yang lebih. Jika itu akan sangat mengganggu bagi aktivitas Anda, misalnya Anda jadi harus banyak berinteraksi yang gak beres, atau ada banyak tekanan kerja yang beresiko, apalagi untuk seorang wanita, harus seling safar tanpa mahram, bahkan kadang lingkungan kerja yang kurang baik dan mendukung, tidak begitu menghargai kehormatan wanita. Kadang ada modelnya ya piak-piuk apa istilahnya. Kalau berinteraksi itu plak-plek, salaman dengan lawan jenis biasa saja, guyon dengan lawan jenis biasa saja. Nah, seperti itu mungkin akan sangat mengganggu. Lingkungan jadi toksik bagi Anda. Kalau ada potensi seperti itu, maka silakan Anda cari tempat kerja yang lebih membuat Anda bisa aman sebagai seorang muslimah. Dan Anda tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup tanpa harus meminta dan bergantung kepada orang lain. Harapan orang tua ya cukup didengar saja. Ini kalau kata orang Jawa, nggah nggih nanging boten kepanggih. Artinya cuma diiyakan tapi mungkin tidak ditunaikan. Intinya ya tidak harus sampai dilawan dan bersikap frontal, cukup didengerin saja. Selama Anda tidak berminat untuk mengikuti seperti apa yang beliau harapkan, yaitu dengan bekerja lebih tadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah batasan mengejar dunia dan investasi di akhirat Ustadz? Sekiranya bekerja keras dengan tujuan pendidikan anak baik formal maupun non-formal, supaya bisa sekolah dengan baik, bekal kemampuan untuk nanti setelah dewasa, apakah hal tersebut termasuk mengejar dunia Ustadz? Jazakumullah khairan. Batasan mengejar dunia intinya adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, intinya itu. Sehingga kalau sampai ada orang kerja hingga nggak bisa sholat jamaah misalnya, nggak bisa jumatan, atau sampai harus sikut-sikutan, melakukan hal yang haram, sogok kanan, sogok kiri. Pekerjaan saya adanya kayak gitu ya Pak. Tiap hari selalu berhubungan dengan namanya suap. Ya, dia bukan orang yang menerima suap,
tapi dia ditugaskan misalnya oleh pihak kantor, karena pihak kantor ini punya banyak gesekan dengan instansi A, instansi B, dengan ini kan ini. Capek saya Pak. Mungkin batin dia berontak, saya nggak pingin, tapi dia ditaruh di bagian itu. Pengen pindah, oh nggak bisa, kamu harus di situ. Karena dianggap paling jujur. Saya ada jamaah yang sempat curhat. Dia di bagian keuangan dan otomatis akan banyak bergesekan dengan salah satunya adalah ACC untuk izin utang bank dari karyawan. Jadi bawahannya yang mau utang itu harus ACC dia, karena dia kepala bagian keuangan. Akhirnya karena dia sudah punya prinsip riba nggak boleh, semua pengajuan itu tidak ada yang dikabulkan. Wah, itu akhirnya jadi geger di kantor. Dia minta pilihan, ya sudah kalau kayak gini saya pindah bagian, saya jangan di bagian ini. Tapi kalau saya di bagian ini, saya diberi hak untuk tidak ACC. Tekanan dari bawah ke atas, akhirnya dia kebingungan. Sampaikan ke atasan Bapak, ke owner, jangan minta di bagian keuangan. Nggak bisa Pak, owner paling percaya sama saya, nggak percaya sama yang lain. Nah itu repotnya kayak gini. Jujur tapi ternyata beresiko nanti dia akan bergesekan dengan orang yang nggak mau jujur. Jujur dan dia menjaga syariat akan beresiko dengan orang-orang yang dia nggak gubris dengan aturan syariat. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya lingkungan dia mungkin lingkungan kerja yang belum terkondisi, sehingga banyak racun-racun pergaulan di situ. Dan banyak sekali para ikhwah yang mereka sudah belajar agama dengan baik. Kita akui kejujurannya dijaga. Tapi ternyata lingkungan kerjanya belum bisa mendukung usaha dia. Akhirnya dia sering stres, bingung gara-gara itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik untuknya. Selanjutnya, sah-sah saja orang menabung untuk pendidikan anaknya. Cuman juga perlu mengingat, gak jaminan pendidikan yang mahal akan mengantarkan kepada keberhasilan. Itu satu prinsip ya. Dan mungkin Anda yang sudah pernah kuliah, baik di kampus negeri yang bonafit maupun kampus swasta, semuanya sepakat bahwa mata kuliah yang kita pelajari saat kita sudah keluar dari kampus, berapa persen yang terpakai di dunia kerja terapan yang nyata? Berapa persen? Kayaknya mungkin tinggal 10%. Atau mungkin Anda lihat latar belakang saya misalnya, itu teknik nuklirnya dipakai apa Pak Ustadz? Ya setidaknya kita pernah belajar sesuatu yang terpakai juga. Tapi secara umum mata kuliah yang kita pelajari mungkin di lapangan, di dunia nyata ternyata nggak banyak kepakai. Karena sejatinya orang itu hanya butuh 1-2 skill, sisanya nanti dia pelajari sambil berkembang. Ya. Ada orang yang kuliah ya, kemudian dia nyari kerja setelah lulus, nggak dapat. Akhirnya dia belajar skill teknisi HP. Hanya butuh waktu belajar 4 bulan atau berapa? 4 bulan. 4 bulan kan berarti 1 semester kalau di tempat kuliah. Udah, lulus dari situ, kemudian dia buka counter HP, bisa servis HP, malah dia bisa berkembang usahanya. Jadi orang yang cukup berada dari hasil itu. Mata kuliah yang dia pelajari selama bertahun-tahun nggak dipakai semuanya. Ya, ini contoh bahwasanya kita itu sudah punya banyak sekali bukti. Sebenarnya efisiensi kuliah itu berapa persen? Efisiensi kuliah, mata kuliah yang dipelajari itu berapa persen? Kecuali kalau misalnya dia mau berkarir di bagian itu ya. Misalnya di teknik nuklir dia berkarir di kerja bagian itu. Tapi kan lowongannya sangat terbatas. Peluang untuk bisa dapat itu sangat terbatas. Dan sebagian kadang merasa bosan, pengen mencari yang lain. Mungkin bagian ini yang perlu dipertimbangkan untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri mau diproyeksikan untuk kuliah. Nah, Anda juga perlu pertimbangkan. Kira-kira nanti kalau lulus, dia mau jadi apa? Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi ada pembahasan Ustadz tentang puasa. Ada teman yang sering melakukan puasa jika sesuatu yang dia inginkan terkabul Ustadz. Bagaimana hukumnya puasa seperti ini Ustadz? Apakah terlarang atau termasuk dosa besar atau boleh Ustadz? Jazakumullah khairan. Mungkin yang lebih tepat dia seperti mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia pengen apa lalu terkabul, kemudian dia puasa. Dia berharap apa, kemudian terkabul, lalu dia merasa bersyukur, kemudian dia sholat. Insya Allah tidak masalah. Yang berbeda tadi, yang bermasalah adalah yang tadi ya, rajin tahajud biar karirnya bagus, rajin sholat duha biar dagangannya laris, rajin puasa biar sukses, rajin ibadah biar ini. Obsesi dia ketika beribadah untuk murni dunia. Itulah yang berbahaya. Maka mungkin bagian ini yang perlu dikoreksi dari teman-teman sekalian, sehingga kita harapkan bagi siapa wasallam.